Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran ruqyah. Perlu diketahui bersama, pelajaran ruqyah adalah pelajaran di mana penerapan syariat Islam, penerapan kediniahan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dikerjakan, ya, diucapkan dengan lisan saja, dihafalkan dalam pikiran kita saja, namun betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan wudhu, sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Kemarin telah Bapak sampaikan tentang tata caranya wudhu. Ya, harus betul-betul dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Rukun-rukunnya jangan sampai ketinggalan. Rukun-rukunnya juga, sunnah-sunnahnya pun juga jangan sampai ketinggalan. Ini apalagi kalau rukun-rukunnya ada yang ketinggalan ataupun tidak sempurna, maka tidak sah wudhunya tersebut. Maka dari itu perlu betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Baik, untuk pelaksanaan praktek wudhu, ada beberapa anak yang belum mengirimkan tugas, maka tolong segera kirimkan tugas. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang hikmahnya berwudu, ya. Hikmahnya berwudu, kenapa sih kita umat Islam, orang mukmin diperintahkan untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat 5 waktu? Karena itu adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Nah, itu kan wudu, prakteknya wudu itu. Jadi sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Baik, kita akan membahas tentang hikmahnya berwudu, ya. Pertama, memelihara kesehatan jasmani agar senantiasa segar dan sehat. Langkah-langkah kita yang harus ditempuh untuk diantaranya dengan menjaga kebersihan jasmani. Kebersihan jasmani erat kaitannya dengan sholat dan wudhu. Maka penting sekali ketika kita menjaga kesehatan, perbanyaklah berwudhu, perbanyaklah sholat, ya. Perbanyaklah sholat. Selain daripada sholat fardu, sholat sunnah-sunnah yang lainnya itu banyak sekali. Maka perbanyaklah melaksanakan sholat. Kebersihan menjadi pangkal pokok kesehatan. Disinilah terletak salah satu rahasia atau hikmahnya berwudu. Maka Islam mewajibkan setiap orang yang hendak sholat membersihkan tubuh terlebih dahulu, yaitu mencuci muka, membasuh tangan, sebagian kepala, dan seterusnya. Dan hal itu harus dilakukan secara tertib dan kontinu. Salah seorang pakar kesehatan, ya, ahli kesehatan, mengatakan bahwa mencuci badan dan mandi sangat menguntungkan, bukan saja untuk membersihkan, tetapi juga menguatkan kulit dan menyegarkan badan, serta merangsang alat-alat pencernaan dalam pertukaran zat. Menguatkan kulit sangatlah penting karena dapat menghindari sejumlah penyakit seperti pilek, radang kerongkongan, dan lain sebagainya. Maka orang yang senantiasa menjaga wudhunya, maka insya Allah dia akan terjaga dari segala penyakit, ya, dari segala penyakit. Termasuk pada saat ini kita dalam keadaan pandemi corona, maka umat Islam seluruhnya perbanyaklah berwudu dan rajinlah sholat. Insya Allah itu semua akan terhindarkan dengan sendirinya, bisa memerangi yang namanya virus corona,
Kenapa sih virus corona senang terus melambung jumlahnya? Bahkan sampai sekarang belum ada kepastian kapan selesainya. Sekolah pun juga belum ada kepastian kapan anak-anak masuk. Coba perhatikan baik-baik ibadah kita umat Islam seluruh Indonesia, anak-anak semuanya perhatikan sebaik-baiknya. Perhatikan ibadah kita, sholat 5 waktu. Mungkin umat Islam di Indonesia ini banyak meninggalkan perintahnya Allah, termasuk wudhu dan sholat. Tidak memelihara, belum bisa memelihara wudhu dan sholatnya, maka mudahlah terserang penyakit. Ini camkan betul-betul. Maka anak-anak semuanya harap memperhatikan wudhu dan sholatnya. Baik. Yang kedua, memelihara pikiran dan akal. Akal adalah salah satu unsur yang amat vital dalam diri manusia. Tak ubahnya seperti barometer yang dapat mengukur tarik turunnya temperatur. Akal jugalah yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang membangun dan yang menghancurkan. Nah, ini yang akal kita yang bisa membedakan baik dan buruknya. Maka dari itu disimak baik-baik. Dalam hal ini Muhammad SAW memberikan pandangan akal adalah cahaya dalam hati. Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara hak dan yang batil. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan ulasan tiap-tiap sesuatu mempunyai alat, dan alat orang yang beriman adalah akal. Ya. Kendaraan ketika ban bocor harus ditambal. Untuk melepaskan ban tersebut harus pakai alat. Kalau tanpa alat gak akan bisa. Tangan tenaga kita sendiri gak akan bisa melepas ban itu sendiri. Saking kuatnya murbautnya, maka harus dengan alat, yaitu obeng, ya kan? Atau kunci. Nah, itu namanya kunci. Aja kunci Inggris, kunci Jerman, kunci Prancis, kunci Indonesia. Nah, dikenal namanya kunci Inggris, tapi kunci Indonesia nggak ada. Nah, bercanda. Baik ya, semua itu harus adalah akalnya hati kita, jiwa kita adalah alatnya akal kita, alatnya jiwa raga kita adalah akal. Ya, akal tiap kaum mempunyai penggerak kehidupan, dan penggerak kehidupan seorang hamba adalah akal. Kita ini ya, penggerak kehidupan kita adalah akal. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara akal ialah mengisinya dengan iman. Mengisinya dengan iman. Ini tempatnya ilmu ini. Ini tempatnya iman, keyakinan, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin cerdas pula akalnya. Dan setiap kecerdasan pada umumnya mendatangkan kebaikan, kemajuan, keberuntungan dan sebagainya. Orang-orang yang berilmu itu mempunyai posisi yang tinggi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketiga, terakhir ada memelihara akhlak atau moral. Akhlak atau budi pekerti itu adalah soal yang esensial menurut pandangan agama Islam. Termasuk di antara 3 kerangka pokok dasar ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Al-Quran banyak ditemui ayat-ayat berkenaan dengan soal moral itu, sifat-sifat yang terpuji yang harus dipupuk, dikembangkan. Pribadi Rasulullah SAW dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak itulah cahaya, ya kan? Pandangan yang enak dilihat, enak dipandang, dan memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia, moral atau akhlak dapat diibaratkan laksana bunga ya, dalam satu taman. Bagaimanapun luas dan indahnya taman, tapi kalau tidak dihiasi dengan kembang, bunga, hiasan dan lain sebagainya, maka taman itu tidak jauh berbeda dengan kuburan. Maka yang namanya taman itu ya identik dengan bunga-bunga, kembang-kembang.
ya, bunga, kembang, hiasan-hiasan yang lainnya. Kalau tidak ada bunga, tidak ada kembang, ya namanya bukan taman, mungkin sawah, ya kan, kebun. Kebun pun itu juga tanamannya, atau lapangan. Nah, lapangan kan, atau hutan gundul. Siapa yang mau melihat? Tidak ada yang mau melihat. Maka dari itu taman itu ya harus ada bunganya. Manusia yang punya ilmu, manusia yang punya ilmu, ilmu yang sangat luas sekali, tapi kalau nggak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada gunanya. Ya, siapa yang mau percaya kalau tidak mempunyai seseorang tidak mempunyai akhlaknya? Ngomong kasar, bicara kasar, melawan orang tua, melawan guru, ya kan, sombong dan lain sebagainya. Nah, disinilah maka ilmu yang ada dalam pikiran kita, kekayaan ilmu yang kita miliki harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Harap diperhatikan baik-baik apa yang telah Bapak sampaikan. Nanti untuk pelajaran berikutnya adalah tata caranya tayamum. Tata caranya tayamum sebagaimana daftar isi pelajaran ruqyah itu kan udah Bapak jelaskan urut-urutannya. Kita membahas kemarin toharoh, terus wudhu, tata caranya wudhu dan lain sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan bab tentang tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.